belajar. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kegiatan selanjutnya, Bapak ingin menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Rifki mana? Sakit. Semoga teman kita yang sakit ini cepat sembuh. Belajar minggu kemarin kita telah mempelajari surat Al-Mulk, membaca, menulis, menghafal, kemudian memahami isi pokok. Sekarang Bapak ingin mengetahui bagaimana, apakah kalian sudah bisa menghafalnya? Coba sekarang kita baca sama-sama surat Al-Maun. Pembelajaran ini nanti kita akan membahas isi pokoknya, yaitu tentang apa? Anak yatim, ya. Jadi kita sudah memahaminya, kita bahas isi pokoknya tentang menyayangi anak yatim. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Siapa yang cinta kepada bangsa kita? Kita cinta semua? Cinta. Sayang semua sama bangsa kita? Sayang. Itu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, silakan kepada anak-anak untuk berdiri. Menyayangi anak yatim dan memahami isi pokok surat Al-Mulk. Apa tujuannya, Kak? Tujuannya yang pertama yaitu nanti kalian harus sudah bisa membaca, ya. Karena minggu kemarin kita sudah belajar membaca. Kemudian yang kedua mampu memahami. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Jadi kalian nanti harus mampu memahami isi pokok Quran surat Al-Maun. Kemudian apa lagi? Mampu menjelaskan. Setelah kita memahami, kita mampu menjelaskan isi pokok surat Al-Maun. Kemudian selanjutnya apa lagi? Mampu menjelaskan hikmah dan keutamaan menyayangi atau menyantuni anak yatim. Nah, itu tujuan kita dalam belajar ini, ya. Jadi jangan kita cuma belajar tidak tahu tujuan, ya. Kita harapkan itu bisa dipahami. Bisa. Baiklah, hari ini nanti
kita akan melaksanakan pembelajaran dengan berbasis proyek. Nanti ada sesuatu yang harus kalian kerjakan dan kalian sajikan di depan kelas ya. Nanti Bapak akan bagi dalam beberapa kelompok. Nah, kalian mengerjakan proyek tugas yang Bapak berikan nanti ya. Kalian buat, kalian tampilkan hasil karya yang kalian buat dalam kelompok tersebut ya, di depan kelas nanti. Dan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kalian perhatikan itu apa gambar yang ada di papan tulis. Siapa yang bisa menjelaskan gambar pertama? Intan, coba jelaskan. Ada seorang anak kecil yang memegang tangan ibu bapaknya, tetapi hanya dalam gambar. Kemudian apa yang kedua? Mendapat bantuan. Kemudian yang ketiga apa? Sedang memberi Kemudian yang keempat, yuk sedekah biar Nah, dari gambaran ini ada yang bisa menyimpulkan apa? Bersedekah dengan memberi makan dengan anak yatim. Nah, itu pembelajaran kita hari ini tentang anak yatim. Atau kalian belum tahu apa itu anak yatim? Tahu apa anak yatim? Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kan, kalau anak yatim itu hanya tidak ada ayah. Kalau tidak ada ayah ibu itu anak yatim piatu ya. Maka nanti kalian akan menyaksikan tayangan video ya, yang akan Bapak kasih nanti tayangan video. Gali informasi dari video tersebut ya. Apa yang dapat kita ambil dari video tersebut, informasinya apa ya. Perhatikan. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi ke rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dari tayangan video tadi ada banyak informasi yang kita dapat. Orang Muslim sebagai orang Islam, jadi dalam Islam itu telah diajari bagaimana menyantuni dan mengasihi anak yatim. Yang pertama, dijamin masuk surga. Kita semua mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Terus sebagai amal untuk bekal di akhirat. Kemudian cerita dari keramat penulis agama. Kemudian dilembutkan hatinya, dan yang terakhir mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, jadi rangkaian seluruh keutamaannya itu merupakan hal-hal yang kita dapatkan ketika kita menyantuni atau mengasihi anak yatim. Pahala menyantuni anak yatim. Apa saja pahalanya? Nah, yang pertama, dimuliakan dan kelimpahan rezeki, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Nah, ini yang susah. Ya, tidak setiap orang mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Mau tidak kita mendapat perlindungan? Kalau kita mau, kita santuni anak yatim. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan, bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya? Coba lagi apa? Pak, di dekat rumah kami ada anak yatim. Kami harus mengapa? Jadi kalau nanti misalkan Albi nih sekarang di sebelah rumahnya ada anak yatim, jangan sungkan-sungkan kita memberikan makanan. Kita lihat kondisinya. Kalau seandainya bajunya sobek, celananya sobek, ya, kalau dia mau sekolah tidak ada buku, kita kan baju kita kan layak tak baju yang dia pakai, layak tak makanan yang dia makan. Kalau tidak layak, kita kan dan Margi ya nanti. Nah, anak-anak, nanti di sini Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Silakan, yang sini kelompok 1 atau kelompok 2, sini satu kelompok ya. Ya.
Coba. Ya. Ini tugasnya nanti kalian buat surat Al-Ma'un, kalian rangkai ya menjadi surat Al-Ma'un, kemudian hikmah menyantuni anak yatim. Kelompok 1, perhatikan video yang akan Bapak tampilkan ya dalam memahami hikmah menyayangi anak yatim. Nanti kalian gali informasi dari video itu apa saja hikmah menyayangi atau menyayangi anak yatim ya. Nah, perhatikan videonya. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ya, untuk kelompok 2 juga kalian rangkai ini surat Al-Ma'un, keutamaan menyayangi anak yatim. Untuk kelompok 2, apa tugasnya tadi? Keutamaan menyayangi anak yatim. Namun sebelum kalian mengerjakannya, Bapak kasih tayangan videonya nanti kalian gali informasi bagaimana keutamaan menyayangi anak yatim ya. Kalian perhatikan tayangan videonya. Kenapa Kak? Kok Kakak dari tadi terlihat sedih? Hanya Sida yang penasaran. Tidak apa-apa, pensil kesayangan Kakak hilang. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan tempel hasil karyannya di depan. 1 orang atau 2 orang saja perwakilan. 2 orang saja perwakilan tempel. Ya, tempel pas. Ambil pas, satu kelompok ambil pas ininya. Kelompok 1, Bapak persilakan mempresentasikan hasil karya yang sudah dia buat. Silakan, presentasikan. Hikmah menyayangi anak yatim. 1. Bersama dengan Rasulullah di surga. 2. Menggunakan hati keras manusia. 3. Terpenuhi kebutuhan hidup. 4. Mempertebal iman dan takwa. 5. Memperoleh perlindungan di hari kiamat. 6. Mendapat pahala setara dengan jihad. 7. Membawa berkah ke dalam rumah. 8. Perbaiki urusan akhirat dan dunia. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil karyanya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan
1 ada yang mau menanggapi? Apa? Silakan kelompok 1 mau menanggapi apa? Satu, bagaimana sikap kita dalam menyayangi anak yatim? Ya, silakan. Membantunya, menolong kebutuhannya, memberi makan, jangan mengejeknya. Bagaimana kelompok 2? Paham? Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Nah, silakan. Kelompok 1 kembali ke tempatnya. APD-nya yang sudah diisi, silakan kumpul sini, kumpul APD-nya. Nah, itu jadi untuk kelompok 1, hikmah menyayangi anak yatim ya. Jadi ada beberapa poin yang mereka dapatkan informasi dari video yang sudah ditayangkan tadi ya. Ada 8 poin yang mereka dapatkan informasinya tadi. Yang pertama, bersama dengan Rasulullah di surga, hikmahnya mendapatkan pahala secara dengan jihad, membawa berkah dalam rumah dan yang terakhir perbaiki urusan akhirat dunia. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Tanggapannya baik? Baik. Nah, kemudian untuk kelompok 2, apa hasilnya kelompok 2 dari informasi video yang mereka dapatkan? Yang pertama, apa keutamaan menyayangi anak yatim? Yang pertama, dekat dengan Nabi Muhammad di surga, balasan surga, berpahala jihad, dan sedekah paling utama. Itu hasil informasi dari kelompok 2 yang mereka dapatkan dari video. Bagaimana untuk kelompok 1? Tanggapannya kepada kelompok 2? Bagus? Bagus. Bagus, kita plus semua. Ya. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang menyayangi anak yatim dan memahami isi pokok kandungan surat Al-Ma'un. Jadi ada kesimpulan yang harus kita ambil dari pembelajaran kita. Nah, ayo coba minta apa kesimpulannya? Kesimpulan 1, menyantuni anak yatim merupakan kewajiban kita setiap muslim. 2, orang-orang yang memelihara anak yatim akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 5, memelihara anak yatim mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Nah, kalau nanti sudah sampai minggu depan nanti kita mempelajari Asmaul Husna, kita diharapkan juga untuk menghafal Asmaul Husna. Ya, saja Bapak meminta untuk ketua kelasnya memimpin doa sebagai akhir pembelajaran kita. Yuk, kepada ketua kelas dipersilakan.